Ya, belajarnya selesai. Silakan anak-anak kembali duduk. Ya. Nah, sekarang kan kemarin kita belajar mengenai kewajiban kita sebagai warga sekolah, sebagai masyarakat yang ada di sekolah. Sekarang kita akan belajar mengenai kewajiban kita sebagai masyarakat di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ibu punya gambar. Silakan anak-anak lihat gambarnya terlebih dahulu ya. Amati, lihat dan cermati. Gambar ini mengenai apa? Ya. Gimana, sudah terlihat anak-anak? Ya, ada yang tahu anak-anak ini gambar apa? Gambar yang pertama ini tentang apa? Ada yang tahu? Iya, Rara. Gambar yang pertama ini mengenai apa? Iya, kata Rara, gambar yang pertama ini mengenai apa? Gotong royong untuk membersihkan selokan. Iya, pintar Rara. Tepuk tangan untuk Rara. Nah, yang kedua, gambar yang kedua ada yang tahu? Mengenai apa? Ya, Ira, gambar yang kedua mengenai apa? Iya, apa tadi kata Ira? Iya, betul. Kata Ira, gambar yang kedua ini mengenai gotong royong dalam menanam tumbuhan. Tepuk tangan untuk Ira. Iya, hebat, Ira pintar ya. Nah, ada yang tahu gambar yang ketiga mengenai apa? Ya, anak, apa gambar yang ketiga? Iya, betul. Kata anak, apa gambar yang ketiga? Mengantri dengan tertib. Tepuk tangan untuk anak. Iya, selanjutnya gambar terakhir. Siapa yang bisa gambar terakhir? Iya, Putra, apa gambar terakhir ini? Iya, betul. Kata Putra apa tadi? Iya, kata Putra itu gotong royong dalam menjaga keamanan. Tepuk tangan untuk Putra. Pinter ya anak ibu. Sudah bisa mencermati apa itu dari gambar ini ya. Nah, sekarang ini semua termasuk ke dalam apa sih gambar ini semua? Ada yang tahu? Gambar mengenai gotong royong dalam membersihkan selokan, gotong royong dalam menanam tumbuhan, gotong royong dalam menjaga ketertiban, gotong royong dalam menjaga keamanan. Ada yang tahu? Siapa yang tahu di sini? Iya, Dina. Apa? Iya, betul. Kata Dina apa tadi? Iya, kata Dina itu ini semua merupakan kewajiban menjaga lingkungan. Ya, dalam gambar ini dapat kita lihat semuanya menjaga lingkungan, tidak ada yang merusak. Ini semua kewajiban kita dalam menjaga lingkungan. Kenapa kita wajib menjaga lingkungan? Karena lingkungan itu tempat hidup kita. Lingkungan akan sehat bila kita menjaganya. Lingkungan dapat juga menjadi bencana kalau kita tidak menjaganya. Contohnya seperti apa? Kalau kita tidak menjaga lingkungan. Iya, betul, membuang sampah sembarangan. Terus ada lagi? Iya, membuang sampah ke sungai bisa. Terus ada lagi? Iya, menebang pohon. Itu semua apa termasuk? Kalau kita tidak menjaga lingkungan, maka sampah akan menimbun di mana-mana, menyebabkan banjir. Nah, kalau kita melaksanakan gotong royong, melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan aman. Paham anak-anak? Iya. Nah, Ya anak-anak, apakah ada yang tahu teks proklamasi itu apa? tahu? Siska? Ya, Siska. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Siska. Kata Siska, sebagai alat untuk kita mencapai kemerdekaan. Ada lagi? Ya, apa Putra?
Iya, kata Dina itu tonggak awal kemerdekaan kita. Betul juga. Semuanya pada betul-betul ya. Tapi alangkah baiknya kita menyaksikan dulu video yang akan Ibu tayangkan ya. Tapi sebelumnya Ibu mau membagi kelompok kalian ya ke dalam 3 kelompok. Nah, anak-anak, sebelum kita mengamati video yang akan Ibu tampilkan, alangkah baiknya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan akan membagikan LKS untuk kalian kerjakan. Iya, untuk kelompok pertama yaitu terdiri dari Rena, Indra, dan Karin. Rena, Indra, dan Karin, silakan kalian membentuk kelompok ya. Duduk berkelompok ya. Untuk kelompok yang kedua yaitu Siska, Putra, dan Anak. Silakan membentuk kelompok ya, Putra, Siska, dan Anak. Ya, untuk kelompok terakhir itu kelompok 3. Kelompok 3 terdiri dari Kinar, Dina, dan Jaki. Silakan kalian bergabung ke kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKS-nya ya, atau LKPD. Nah, coba anak-anak perhatikan LKPD-nya. Ya, di sana ada apa aja? Ya, isi dulu nama anggota sama nama kelompoknya. Ya, nama kelompok. Kelompok kalian tadi kelompok berapa? Ada yang kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian kalian bisa baca petunjuk yang ada di sana. Ya, coba pahami dulu petunjuknya. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh tanya langsung kepada Ibu. Ya, petunjuknya sudah paham ya? Nah, yang selanjutnya itu bukan lagi ada apa? Kegiatan. Nah, dalam kegiatan itu kalian bisa lihat, baca dan pahami. Ada 4 kegiatan ya. Ya, nanti kalau videonya Ibu tampilkan, kalian amati dan cermati apa yang ada dalam video tersebut. Ya. Terus yang selanjutnya itu ada pertanyaan di bawahnya. Boleh nanti kalian jawab secara berkelompok, diskusikan mengenai apa yang akan kalian simak di video yang nanti akan Ibu tayangkan ya. Ya. Apakah ada yang tidak dipahami mengenai LKPD yang Ibu bagikan? Paham semuanya ya? Iya. Silakan anak-anak, terlebih dahulu kita simak video yang akan Ibu tayangkan. Silakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sekarang, mari kita resapi lagi. Sebenarnya merdeka itu apa sih? Apa kita sendiri sudah mewujudkan kemerdekaan itu? Merdeka. Merdeka diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Mahardika, yang artinya kaya, sejahtera, dan kuat. Merdeka itu sendiri artinya keadaan yang berdiri sendiri, bebas, lepas, dan tidak terjajah. Di era modern kayak sekarang ini, kalau bicara soal merdeka, sudah bukan lagi tentang berada di medan perang dengan bambu runcing ataupun menang melawan penjajah. Tetapi, bagaimana kita meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara memaknai kemerdekaan itu sendiri. Lalu, apa aja sih sebenarnya makna kemerdekaan yang perlu kita sadari? Yang pertama, kemerdekaan sebagai pemersatu bangsa. Hari kemerdekaan sendiri dirayakan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu artinya, kemerdekaan Indonesia adalah tentang bagaimana menghilangkan perselisihan dan membangun persatuan satu sama lain. Yang kedua, menjadi pengingat perjuangan. Ada perjuangan tanpa henti untuk meraih kemerdekaan.
Dari sini kita harus ingat bahwa sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam hal apapun. Yang ketiga, merdeka bukan berarti bebas tanpa aturan. Walaupun merdeka adalah kebebasan, tapi bukan berarti seenaknya keluar dari batasan dan aturan. Karena kita adalah negara hukum, jadi jangan disalahgunakan ya. Keempat, merdeka bukan berarti akhir dari perjuangan. Malu dong kalau kita cuma duduk santai dan menikmati hasil dari para pejuang saja. Justru saat ini kita punya tugas mempertahankan dan mengembangkan jerih payah para pejuang. Yuk, renungi lagi hal apa saja yang telah kamu berikan bagi negara Indonesia tercinta ini. Yang terakhir, kemerdekaan kita justru akan jadi perjuangan yang lebih berat. Kenyataan ini perlu kita resapi. Walaupun kemerdekaan dari penjajah sudah kita raih, kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita bukanlah tugas yang mudah di era globalisasi. Karena masa depan bangsa banyak berada di tangan generasi muda loh. Lalu, gimana sih caranya para generasi muda mewujudkan bentuk kemerdekaan di era sekarang ini? Kamu bisa lakukan hal sederhana tapi besar maknanya seperti hal-hal berikut ini, geng. Yang pertama, proaktif sebagai pejuang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting demi kelangsungan generasi yang lebih maju. Belajar di sini nggak hanya pendidikan formal aja, tapi kamu bisa belajar sesuatu dari sumber manapun yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Yang kedua, mencintai dan mengembangkan produk lokal. Masih banyak generasi yang lebih bangga menggunakan produk dari brand-brand ternama di dunia. Padahal, kalau kita menggunakan brand lokal, itu berarti kita menghargai potensi entrepreneurship generasi muda. Apalagi, saat ini banyak brand Indonesia yang bagus-bagus. Tanpa kita sadari, kita terlibat memajukan pertumbuhan ekonomi loh. Yang ketiga, menjadi generasi yang produktif dan inspiratif. Generasi muda wajib peka, produktif, adaptif, dan inspiratif. Contohnya, dengan terus berkarya yang positif, mengikuti perkembangan teknologi, beropini dengan bijak, dan bisa mengenalkan budaya kita kepada dunia. Hal itu bisa membuktikan bahwa kita memang generasi muda yang merdeka. Yang keempat, saling menghargai. Sadar gak sih, kita banyak bersuara buat menghargai kultur negara-negara lain di luar sana. Gak ada yang salah kok, tapi kita harus sadar juga kalau negara kita terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Pasti kita juga punya opini dan kultur yang berbeda. Tentunya harus bisa lebih menghargai dong. Tanpa sikap tersebut, maka nggak akan terjadi kemerdekaan yang sepenuhnya. Yang terakhir dan yang penting banget, jangan pernah melupakan sejarah. Sebagai generasi muda, justru wajib banget tahu bagaimana sejarah bangsa. Karena melalui sejarah, kita tahu bagaimana perjuangan dan arahan cermin kemajuan bangsa dengan melanjutkan perjuangan di era masa kini. Nah, kalau kamu sendiri gimana memaknai kemerdekaan Indonesia? Sharing juga dong apa aja sih yang sudah dan pengen banget kamu lakuin buat negara kita. Semoga tujuan positif untuk Indonesia yang lebih maju bisa terus tercapai. Semangat terus buat para generasi muda Indonesia. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sekarang, mari kita resapi lagi. Sebenarnya merdeka itu apa sih? Apa kita sendiri sudah mewujudkan kemerdekaan itu? Merdeka. Merdeka diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Mahardika, yang artinya kaya, sejahtera, dan kuat. Merdeka itu sendiri artinya keadaan yang berdiri sendiri,
bebas, lepas dan tidak terjajah. Di era modern kayak sekarang ini, kalau bicara soal merdeka sudah bukan lagi tentang berada di medan perang dengan bambu runcing ataupun menang melawan penjajah. Tetapi, bagaimana kita meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara memaknai kemerdekaan itu sendiri. Lalu, apa aja sih sebenarnya makna kemerdekaan yang perlu kita sadari? Yang pertama, kemerdekaan sebagai pemersatu bangsa. Hari kemerdekaan sendiri dirayakan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu artinya, kemerdekaan Indonesia adalah tentang bagaimana menghilangkan perselisihan dan membangun persatuan satu sama lain. Yang kedua, menjadi pengingat perjuangan. Ada perjuangan tanpa henti untuk meraih kemerdekaan. Dari sini, kita harus ingat bahwa sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam hal apapun. Yang ketiga, merdeka bukan berarti bebas tanpa aturan. Walaupun merdeka adalah kebebasan, tapi bukan berarti seenaknya keluar dari batasan dan aturan. Karena kita adalah negara hukum, jadi jangan disalahgunakan ya. Keempat, merdeka bukan berarti akhir dari perjuangan. Malu dong kalau kita cuma duduk santai dan menikmati hasil dari para pejuang saja. Justru saat ini kita punya tugas mempertahankan dan mengembangkan jerih payah para pejuang. Yuk, renungi lagi hal apa saja yang telah kamu berikan bagi negara Indonesia tercinta ini. Yang terakhir, kemerdekaan kita justru akan jadi perjuangan yang lebih berat. Kenyataan ini perlu kita resapi. Walaupun kemerdekaan dari penjajah sudah kita raih, kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita bukanlah tugas yang mudah di era globalisasi. Karena masa depan bangsa banyak berada di tangan generasi muda loh. Lalu, gimana sih caranya para generasi muda mewujudkan bentuk kemerdekaan di era sekarang ini? Kamu bisa lakukan hal sederhana tapi besar maknanya seperti hal-hal berikut ini, geng. Yang pertama, proaktif sebagai pejuang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting demi kelangsungan generasi yang lebih maju. Belajar di sini nggak hanya pendidikan formal aja, tapi kamu bisa belajar sesuatu dari sumber manapun yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Yang kedua, mencintai dan mengembangkan produk lokal. Masih banyak generasi yang lebih bangga menggunakan produk dari brand-brand ternama di dunia. Padahal, kalau kita menggunakan brand lokal, itu berarti kita menghargai potensi entrepreneurship generasi muda. Apalagi, saat ini banyak brand Indonesia yang bagus-bagus. Tanpa kita sadari, kita terlibat memajukan pertumbuhan ekonomi loh. Yang ketiga, menjadi generasi yang produktif dan inspiratif. Generasi muda wajib peka, produktif, adaptif, dan inspiratif. Contohnya, dengan terus berkarya yang positif, mengikuti perkembangan teknologi, beropini dengan bijak, dan bisa mengenalkan budaya kita kepada dunia. Hal itu bisa membuktikan bahwa kita memang generasi muda yang merdeka. Yang keempat, saling menghargai. Sadar gak sih, kita banyak bersuara buat menghargai kultur negara-negara lain di luar sana. Gak ada yang salah kok, tapi kita harus sadar juga kalau negara kita terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Pasti kita juga punya opini dan kultur yang berbeda. Tentunya harus bisa lebih menghargai dong. Tanpa sikap tersebut, maka nggak akan terjadi kemerdekaan yang sepenuhnya. Yang terakhir dan yang penting banget, jangan pernah melupakan sejarah. Sebagai generasi muda, justru wajib banget tahu bagaimana sejarah bangsa. Karena melalui sejarah, kita tahu bagaimana perjuangan dan arahan cermin kemajuan bangsa dengan melanjutkan perjuangan di era masa kini. Nah, kalau kamu sendiri gimana memaknai kemerdekaan Indonesia? Sharing juga dong apa aja sih yang sudah dan pengen banget kamu lakuin buat negara kita. Semoga tujuan positif untuk Indonesia yang lebih maju bisa terus tercapai. Semangat terus buat para generasi muda Indonesia. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, anak-anak sudah kan tadi mengamati video yang telah Ibu tayangkan. Nah, sekarang boleh kalian jawab LKS-nya dengan diskusi. Ya, diskusi secara berkelompok. Kalau ada yang tidak dipahami boleh
saling masing-masing kelompok masing-masing. Tetapi sebelumnya kelompok siapa dulu yang mau memberikan jawabannya kepada kita? Kelompok mana dulu? Mau ikut tunjuk aja? Boleh ya ikut tunjuk? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk membacakan jawabannya nomor 1 dan nomor 2. Ya, ada yang tidak sesuai dengan kelompok 2. Ya, tadi kelompok 2 bilang apa? Informasi apa yang kamu dapatkan dari menyimak video yang telah kalian simak? Jawaban dari nomor 2 yaitu makna dari proklamasi. Ada yang lain? Sama semua ya mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa kelompok 2 jawabannya untuk nomor 2? Iya. Tekan untuk kelompok 2. Ada yang lain menurut kalian apa yang akan kamu lakukan sebagai masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Iya, kata kelompok 2 itu apa? Menghargai sesama bangsa Indonesia. Ada lagi untuk kelompok 1 apa? Ya, saling menghormati dan toleransi dalam beragama itu bisa memaknai kemerdekaan Indonesia. Ada lagi? Ya, kata kelompok 3 memaknai kemerdekaan itu sebagai kedaulatan bangsa. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 1. Nah, sekarang untuk nomor 3 yaitu yang akan membacakannya kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, menurut kelompok 3, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu sebagai bentuk kedaulatan, terus sebagai sejarah tonggak berdirinya Indonesia. Terus apa lagi tadi? Ya, ada yang berbeda dari kelompok 3? Ya, kelompok 2 apa? Ya, menurut kelompok 2 apa tadi? Ya, sebagai awal dari kemerdekaan Indonesia. Ya, untuk kelompok 1 apa? Ya, adanya pengakuan dari negara lain. Kalau kita sudah merdeka, pasti kita sudah ada pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia itu telah merdeka. Dan yang paling penting, kemerdekaan itu bukan sebagai akhir dari perjuangan bangsa kita, tetapi awal dari kita harus merdekakan bangsa kita. Caranya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, caranya kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati dan menghargai orang tua. Itu termasuk kita menghargai kemerdekaan kita, menghormati sesama bangsa Indonesia, terus tadi menghormati seluruh agama yang ada di Indonesia. Itu juga termasuk kita memaknai kemerdekaan Indonesia. Terus yang keempat itu boleh kelompok 1 untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Kata kelompok 3 itu dengan melakukan gotong royong bersama, ya, saling tolong menolong. Agar masyarakat sejahtera, kita harus saling tolong menolong dalam berbagai hal. Betul, karena kita adalah kesatuan bangsa, yaitu semuanya Bhinneka Tunggal Ika, maka kita wajib tolong menolong. Terus kita harus rukun juga, itu termasuk ke dalam mensejahterakan masyarakat. Ya, ada yang tidak dipahami anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Ya, tepuk tangan untuk kita semua karena jawaban dari kalian itu tepat semuanya. Anak-anak, karena sekarang sudah beres ya, hasil diskusinya sudah
Ya, betul kan Kinar. Ya, kata Kinar, pembelajaran kita itu tadi mengenai apa? Kewajiban kita sebagai warga, sebagai masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dalam menjaga lingkungan itu kita dapat dilakukan melalui gotong royong secara bersama-sama, baik itu menanam tumbuhan, terus apa lagi tadi? Ya, bergotong royong dalam membersihkan lingkungan kita. Ya, terus ada lagi tidak yang mau menyimpulkan? Iya, Rara. Ya, tepuk tangan untuk Rara. Ya, betul kata Rara ya. Tadi selain mengenai kewajiban kita terhadap lingkungan masyarakat, ada juga makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Itu termasuk ke dalam kita kewajiban kita memaknai proklamasi. Dalam memaknai proklamasi kita, makna proklamasi sendiri itu sebagai awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Terus berdaulatnya bangsa Indonesia karena ada proklamasi. Kemudian apa lagi? Iya, tonggak awalnya kemerdekaan Indonesia. Terus apa lagi? Iya, perjuangan bangsa Indonesia. Apa lagi? Iya, semua itu merupakan makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Indonesia tidak akan diakui oleh negara seluruh dunia kalau tidak ada proklamasi. Dan proklamasi itu tonggak awal kita dalam mensejahterakan bangsa. Tonggak awal kita dalam memperjuangkan kemerdekaan kita, bukan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, tapi awal dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak sudah paham kan mengenai kewajiban kita sebagai masyarakat dalam menjaga lingkungan, terus memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu punya soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Tapi kerjakannya harus masing-masing, jangan berkelompok dan jangan berdiskusi. Jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Paham anak-anak? Iya, pintar. Nah, sekarang Ibu bagikan ya soal evaluasinya. Ya, Ibu beri waktu 10 menit. Silakan anak-anak kerjakan soal evaluasinya. Waktunya habis ya anak-anak. Sekarang kumpulkan ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini selesai ya. Tetapi sebelumnya Ibu ingatkan kepada kalian semua, kita harus selalu melaksanakan kewajiban kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik. Kita harus menjaga lingkungan. Yang kedua, kita harus menghargai proklamasi kita, memaknai proklamasi kita dengan sungguh-sungguh. Paham anak-anak? Ya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan bakal menjadi bekal ilmu untuk kalian semua. Dan Ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi, dalam berbicara atau dalam bertingkah laku ada salah atau kurang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ibu mohon maaf sebelumnya ya. Iya. Nah, setelah pembelajaran kita diakhiri, alhamdulillah anak-anak bereskan tempat duduknya ya. Iya. Terus alat tulisnya masukkan kertas. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang ya, alangkah baiknya kita berdoa. Dipersilakan KM